untuk menggunakan berbagai tata kendali ya. Kita terakhir sudah bahas 3 yang pertama, control chart menggunakan sistem demerit, short production run, moving average. Kemudian kita lanjutkan 3 yang berikutnya, yaitu exponential weight moving average atau EWMA control chart, kemudian peta kendali tren, dan kumulatif sum. Nah, sekarang kita masuk ke EWMA, exponential weighted moving average. Nah, metode ini merupakan kelanjutan dari metode moving average, yang artinya kita itu merata-ratakan pergerakan pergerakan dari sekian data ya, tergantung dengan berapa weighted atau bobot yang ingin kita hasilkan. Dimana kalau makin panjang yang kita rata-ratakan, maka movingnya akan cenderung lebih smooth ya, atau cenderung lebih mulus, tidak terlalu banyak fluktuasinya. Nah, untuk eksponensial ini, kita menggunakan rumus dasar bahwa setiap nilainya itu, untuk setiap nilai Z ke I, itu adalah nilai yang akan dikendalikan ya, itu dirumuskan sebagai lambda dikali XI tambah 1 kurang lambda dikali ZI kurang 1. Jadi ini dihasilkan dari perkalian antara nilai variabel data ke XI dikurang dengan Z di periode sebelumnya, di mana lambda adalah suatu konstanta tetapan untuk melihat ya berapa starting nilainya itu gunakan Z0 sama dengan mu0. Jadi kita ratakan nilai mu-nya, di mana lambda itu antara 0 sampai 1. Oh, kemudian untuk lambda Z itu berarti kan untuk setiap lambda ke ZI adalah lambda dikali XI tambah 1 kurang lambda dikali ZI-1. Sedangkan ZI-1 sendiri juga adalah hasil dari sebelumnya gitu. Lambda dikali XI tambah 1 kurang lambda dikali ZI-2 dan seterusnya. Jadi nilai ini akan makin lama makin kumulatif, sehingga kita bisa lihat secara rekursif gitu ya, bahwa nilainya setiap ZI itu sampai nanti dihasilkan Z0 adalah lambda dikali sigma 1 kurang lambda pangkat J atau X I min J ditambah dengan 1 kurang lambda pangkat I Z0. Nah, sehingga kalau kita lihat nilai lambda kali 1 kurang lambda pangkat J ini adalah deret geometrik yang menurun ya. Sehingga ini kalau kita ini rubah ini menjadi penjumlahan suatu deret geometri, ini akan menjadi lambda dikali 1 kurang 1 lambda pangkat I per 1 kurang 1 kurang lambda. Nah, ini kan hasilnya adalah lambda ya, yang di bawah ini. Maka kalau lambdanya dicoret, tersisa cuma yang di atas, yaitu 1 kurang 1 kurang lambda pangkat I. Sehingga secara umum kalau kita ingin mencari nilai sigma kuadrat ZI-nya, cukup mencari sigma kuadrat dikali lambda per 2 kurang lambda dikali 1 kurang 1 kurang lambda pangkat 2I. Nah, dari sini dihasilkan
dengan nilai sigma yang diketahui, KUCL dirumuskan sebagai mu 0 ditambah L dikali sigma akar lambda per 2 kurang lambda dikali 1 kurang 1 kurang lambda pangkat 2i. Dan UCL-nya yang minnya. Jadi ini untuk kondisi awal. Kemudian untuk kondisi yang dimana I-nya ini makin lama makin tak hingga, berarti kan ini nilainya makin kecil ya, sehingga ini dianggap 1. Ini akan mendekati 1, sehingga nilainya ini untuk kondisi yang sudah steady state ya, atau untuk I-nya sangat panjang, lebih sederhana menjadi UCL-nya. Mu 0 tambah L sigma akar 2 lambda per 2 kurang lambda, di mana lambda dan L nanti diberikan. Berapa? Contoh, buatlah tak kendali EUMA dengan lambda 0,1 L 2,7 dengan data tabel pada data tabel yang ini. Ya, solusinya pertama dengan diberikan mu 0-nya 10 dan sigma-nya 1, kita bisa membuat berapa nilai Z-nya yang akan dibuat ya. Jadi Z1 diketahui, kita lihat datanya. Data yang pertama yaitu X ya, kita lihat yang ini. X1 itu 9,45. X2 7,99. Kita buat nilai Z-nya, nilai Z yang 9,945 ini diperoleh dari X1945, jadi Z1-nya adalah lambda dikali X1, lambdanya 0,1 ya, 0,1 dikali 9,45 untuk X datanya, ditambah 1 kurang lambda. 1 kurang lambda berarti kan 1 kurang 0,1. 0,9 dikali Z0-nya di Z0 berarti belum ada Z, berarti kita gunakan 0 dikali 10. Sama dengan 9,945. Kemudian untuk Z2, Z2 ini berarti lambda dikali X2, X2 dari tabel ya, kata yang diketahui ini, 7,99. Ini ditambah 1 kurang lambda 0,9 dikali Z1. Z1 berarti Z yang sebelumnya ini ya, 9,945. Diperoleh Z2-nya 9,7495. Dan seterusnya. Jadi nanti dari XX yang diketahui itu, kita buat nilai EUMA Z-nya. Jadi yang X ini diketahui, yang ini kita hitung.
Nah, kemudian kita buat peta kendali, batas peta kendalinya. Nah, jadi UCL LCL-nya ini untuk kondisi-kondisi awal dia tuh masih nilainya itu beda-beda ya. Karena tadi bergantung pada I yang kita masukkan. Itu berarti kan datanya yang data yang keberapa. Jadi untuk membuat UCL untuk periode yang pertama, jadi untuk I-nya 1. Jadi kita gunakan untuk UCL mu 0 tambah L sigma. Mu 0-nya 10 tambah L-nya 2,7, sigmanya 1, akar 0,1 per 2 kurang 0,1 kali 1 kurang 0,1, 2 pangkat 2 kali 1. Jadi yang membedakan nanti di sini adalah pangkatnya ini ya. Ini untuk periode kedua, mu-nya sama, L kali sigmanya sama, ininya sama, yang membedakan di pangkat ini 2 kali 2. Kemudian kalau yang LCL dia min ya. Tapi pangkatnya yang ini pangkat 1, ya ini pangkatnya beda. Dan seterusnya nanti makin lama nilainya itu akan mendekati nilai kestabilan sampai untuk yang N-nya tak hingga ini sudah berada di kondisi steady state, maka I-nya ini sudah tidak terlalu berpengaruh lagi ya, karena makin besar jadinya sampai diperoleh untuk kondisi steady state-nya berarti tersisa hanya L dikali sigma akar lambda per 2 kurang lambda. Dia mendekati 10,62 dan LCL-nya 9,38. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti ya, nilai dari bentuk visual dari peta kendalinya. Dimana dari peta kendali ini terlihat bahwa batas UCL LCL-nya ini akan ada pergerakan gitu ya. Ini UCL, jadi ada pergerakan nilainya sampai dia menyentuh kondisi yang stabil, artinya dia tidak terlalu banyak pergerakan. Itu juga dengan LCL. Sampai nanti ini ada yang outlier. Ini mu-nya atau CL-nya. CL-nya 10. Itu yang pertama ya, untuk yang eksponensial relative moving average, di mana dia memperhitungkan nilai
akumulasi di periode sebelumnya, kita masuk ke peta kendali trend control chart. Nah, jadi seperti ini ya peta kendali secara umum. Bahwa peta kendali ini nilai UCL, CL, LCL-nya itu selalu berubah-ubah. Misalnya ini terjadi berkaitan dengan misalnya proses manufaktur, proses pemahatan gitu ya, proses grinding, drilling gitu. Dimana semakin lama pahat yang digunakan itu akan semakin tumpul gitu ya. Sehingga ketika dia makin tumpul pahatnya, maka diameter yang akan dibentuk dalam proses pengurusan itu akan makin lama makin lebar. Sehingga perlu ditetapkan batas pengendaliannya itu, toleransinya akan makin diperlebar ya, sesuai dengan berapa kelebaran dari tren pahatnya tersebut. Jadi nilai hasil yang akan dihasilkan itu pasti akan makin lama makin lebar, sehingga nilainya akan berbentuk tren yang makin lama makin naik atau mungkin makin lama makin turun ya, tergantung konteksnya, di mana nanti UCL, CL, LCL ini juga dibuat menyesuaikan gitu ya, berapa nilai trennya ini. Jadi ini UCL, CL, LCL-nya juga ikut naik, dengan data-datanya juga ikut naik. Nah, nilai ini walaupun dia bergerak terus-menerus, kita tetap memberikan spesifikasi limit ya, USL, LSL-nya berapa. Sehingga kalau dia itu sudah melewati USL gitu ya nilainya inilah saat berarti kita harus ganti pahat. Sehingga ini karena sudah mungkin terlalu tumpul, jadi nilainya sangat terlalu lebar, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, kemudian untuk menentukan gitu berapa nilainya itu, berarti nilai dari CL, UCL, LCL ini nilai tidak konstan ya, berarti akan ada pengaruh dia itu berada di sampel number keberapa. Jadi misalnya ini kita ambil sebagai I gitu ya, dari sampel number yang keberapa. Nah, caranya adalah berarti kan ini kita di sini akan ada data-data ya dari X1, X2 sampai dengan X berapa nih, misalnya X15. Maka A, CL-nya itu akan berbentuk suatu persamaan regresi A tambah BI. B-nya ini berarti A menyatakan berarti berapa nilai awalnya, BI berarti berapa nilai gradien atau slope kemiringannya. Nah, A plus BI ini dirumuskan sebagai yang A ini sigma X bar berarti rata-rata keseluruhan, sigma I bar sampai I yang keberapa gitu ya, I kuadratnya dikurang sigma X bar kali I dikali sigma I per G. G ini berarti keseluruhan ya, kalau ini misalkan berarti G-nya ini 15. I kuadrat kurang sigma I dikuadratkan. Ini yang B, sehingga udah dapat A sama B-nya, maka UCL, LCL-nya pun juga berbentuk persamaan garis ya. Jadi di mana UCL-nya adalah A untuk yang plus ya, A2 nanti ini dari tabel, L bar rank keseluruhan ditambah BI. Kalau LCL berarti ya min, A min, A2 R bar tambah BI. Jadi nilainya ini akan berubah terus sesuai dengan B ke I-nya. Ini konstan ya, tetap
Jadi ya, berubah. Ya, ini contoh eh, penggunaan peta tren ya dengan menggunakan proses manufaktur tabel gitu ya, di mana ini sudah diberikan nilai X bar dan R-nya. Jadi dia ini berasal dari sampelnya dengan terdiri dari 4 data sudah langsung. Jadi untuk data X bar sama R-nya sudah langsung dihitung gitu ya, diberikan langsung nilai X bar sama R-nya. Nah, jadi PR-nya adalah kita menghitung nilai X bar dikali I kuadrat, dan X kali I. Jadi ini adalah nilai yang sudah dihitung. Ini berarti kan data yang keberapa gitu ya. Data yang keberapa ini, 1, 2, 3 ini X barnya. X bar kali I berarti ini dihasilkan dari 1 kali 36,2 sama dengan 36,2. 2 kali 42,4 sama dengan 84,8. 3 kali 86,6, 115,8, dan seterusnya. Itu nilai X bar dari I. Kolom I dikali X bar. Kemudian I kuadrat adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai ini, kita jumlahkan. Berarti ini sebagai sigma I, ini sigma X kuadrat, X bar, ini sigma X bar I, ini sigma I kuadrat, ini sigma R. Nah, nilai-nilai ini akan kita gunakan untuk mengukur persamaan garis dari peta kendalinya. Seperti ini ya. Yang pertama itu, tadi berapa aja yang kita dapat tadi? Sigma I 325, sigma X bar 13,8,4, sigma X bar I 19,471,6, sigma I kuadrat 5, sigma R 29.
Nah, nilai-nilai ini yang mau digunakan ya. Substitusi nilai-nilai sigma-sigma ini berarti A-nya adalah sigma X bar berarti 1386,4 dikali 5525 kurang 19.471,6 kali 325 per 25 kali 5,25 kurang 325 kuadrat dapat 40,972. Kemudian B-nya diperoleh 1,114 dengan rumusnya ini ya. Nah, nilai ini berarti kita bisa peroleh CL-nya adalah 40,972 tambah 114 I. Berarti nilainya ini kan bentuk persamaan ini ya, CL-nya ini ya. Kemudian R-bar-nya 296 bagi 25, 11,4. Dengan jumlah sampelnya 4, ini dilihat dari tabel, A2-nya 0,729. Sehingga ini nilainya untuk membangun peta batas UCL dan LCL. Nah, kapan saat kita ganti pahat, itu akan ditentukan dengan saat kita akan melihat ya, apakah dia itu tren naik atau tren turun. Kalau dia trennya naik, berarti yang di atas ya, berarti UCL sudah melebihi dari USL. USL-nya 76, berarti CL-nya sudah melebihi yang CL ini. Atau kalau dia tren turun, berarti yang kita lihat LCL ya, saat LCL sudah lebih kecil dari LSL. Nah, ini kan trennya naik nih. Berarti yang kita lihat adalah UCL ya. Berarti kita lihat nih persamaannya, berarti kita fokusnya di UCL. Berarti itu saat UCL 49,6035 tambah 1,114 ini sudah lebih dari USL. USL-nya berapa? 76. Berarti 1,114 I besar dari berapa nih? 76 kurang 49,35 26,3965. Berarti I-nya sudah besar dari 23,69. Nah, karena I ini bulat ya, berarti kita ambil ini nilainya saat I 24. Karena dia yang lebih besar. Jadi dari peta kendali tren ini, kita harus berikan keputusan ganti pahat setelah proses ke 23. Atau saat ya, atau bisa juga saat proses ke 24. Jadi di 24 ini harus pahat baru atau produk baru. Sehingga siklusnya ini setelah satu siklusnya ini 23 kali gitu ya. Jadi hanya bisa 23 kali digunakan karena untuk yang ke-24 dia sudah outlier ya. Jadi diganti pahat sehingga dia memulai siklus yang baru. Kami ya, jadi kalau UCL LCL dari perhitungan
USL, LSL tuh dari yang tetapan. Kita lihat trennya, kalau dia trennya datanya data naik, berarti yang kita fokuskan batas-batas atas ya, antara UCL dan USL. Kalau yang menjadi trennya tren turun, berarti yang kita lihat yang di bawah UCL, CL dengan L. Ini harusnya LXL ini ya. Ini LXL. Bisa dipahami peta tren ini, jadi kita melihatnya itu datanya selalu bergerak dan batas peta kendalinya juga bergerak gitu. Ya ini tinggal 2 menit lagi, catat aja dulu, nanti udah habis dikasih link baru.